Tata cara toharo dalam Islam yang benar. Yang toharo atau bersuci dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian, yakni berwudu, tayamum, dan mandi besar. Beda jenis toharo, beda pula bacaannya serta langkah-langkah untuk mensucikannya. Eh, Selain itu, pastikan air yang digunakan untuk taharo memang benar-benar jenis air yang mendapat mencicikan atau keluar dari bumi atau turun dari langit. Yang pertama itu tata cara toharoh. Pertama itu berwudu. Toharoh dengan cara berwudu menurut syara yaitu sama halnya dengan menghilangkan hadis kecil ketika hendak menunaikan sholat. Orang yang orang yang akan wajib sholat hukumnya orang yang sholat wajib hukumnya melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebagai bagian dari syarat syahnya sholat. Tohara berwudu ini wajib diawali dengan membaca niat wudhu seperti pada umumnya yang lazim digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ayi hadasi asgori fadlillahi ta'ala. Setelah membaca niat dilanjut melaksanakan 6 perkara wudhu, yaitu niat membasuh seluruh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap bagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan dilakukan secara tertib. Mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang mana yang harus diakhiri. Selanjutnya untuk tayamum. Tayamum adalah bagian untuk menggantikan mandi apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat utama tayamum adalah menggunakan tanah atau debu sebagai alat untuk bersuci dan pastikan tidak tercampur benda lain. Kemudian dengan diawali niat, nawaitu tayamuma bahasa disirati fadli ta'ala. Usai membaca niat dilanjut meletakkan kedua belah tangan di atas debu, misalnya pada debu, tembok atau kaca, lalu usapkan sebanyak 2 kali ke muka. Setelahnya mengusap dua belah tangan dengan siku sebanyak 2 kali juga dengan memindahkan debu ke anggota tubuh yang diusap. Maksud mengusap di sini itu bukan seperti berwudu dengan air, melainkan cukup menyambungkan saja, bukan mengoles-ngoles seperti memakai air. Selanjutnya ada mandi wajib. Mandi wajib adalah syarat mutlak bersuci dengan cara mengalirkan air sampai ujung tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya harus diawali dengan membaca niat nawaitu gusairo fi hadasi akbari fadlillahi ta'ala. Mengikuti mazhab syafi'i, saat pertama membaca niat yang harus dibarengi dengan menyiramkan tubuh dengan air secara merata dari atas ke bawah, kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh bagian luar, tak terkecuali rambut dan bulu-bulu, harus memakai air mengalir. Ketiga tata cara toharoh seperti berwudu, tayamum, dan mandi besar dilakukan supaya benar, supaya abdul dan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara hadas dan najis dalam bersuci ini berikut sebagai penjelasannya. Perbedaan antara hadas dan najis mengidentikan cara bersuci ketika terpapar keduanya. Hadas dan najis sama-sama menghalangi seorang melakukan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, dan tawaf. Sebagai agama yang cinta kebersihan, Islam mewajibkan umatnya bebas dari hadas dan najis sebelum menunaikan ibadah. Perbedaan antara hadas dan najis yaitu perbedaan antara wujudnya. Najis adalah benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, dan atau rasa di lidah. Berbeda dengan najis, hadas tidak berbentuk benda. Hadas adalah suatu hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Perbedaan menyucikannya, seseorang yang berhadas besar maupun kecil akan tetap berstatus hadas meskipun telah menghilangkan kotoran yang ada di tubuh atau badannya. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hadas hanya dapat dihilangkan dengan berwudu, mandi besar, atau bertayamum. Sedangkan untuk menyucikan najis dilakukan dengan cara membersihkan fisik hingga fisiknya hilang. Misalnya najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis dapat disucikannya dengan cara dipercik air meskipun secara fisik najisnya masih ada. Namun untuk najis besar berupa bekas jilatan anjing atau babi diperlukan cara-cara penyucian yang khusus dan tepat, yaitu dengan membersihkan menggunakan tanah sebanyak 7 kali dan lanjut untuk membersihkan dengan air sebanyak 3 kali.